tahu ada orang dibersihin pusernya terus muntah-muntah. Di mana korelasinya? Nggak bisa. Hai everyone, welcome back to my channel Azik. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Segmen yang paling ditunggu-tunggu nih. Apalagi kalau bukan curhat time. Jadi kemarin gue udah nanya sama teman-teman di Instagram, coba ceritain gue pengalaman terilfil lo sama gebetan, sama pacar, sama suami, sama selingkuhan, atau sama siapapun. Penasaran gak sih ceritanya apa aja? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now, let's move on to the video. Halo Mbak Rachel, kalau cutimeku dibacakan, mohon ditutup namanya ya. Pacarku ini dosen di sebuah universitas. Tahun kemarin Doi dipercayakan untuk jadi dosen pembina buat mahasiswanya. Gajinya lumayan, tapi resiko ditikung sangat besar ya bun. Ini tuh beneran cewek-cewek zaman sekarang gatel luar biasa. Apa gimana nih? Ngechat pacarku tuh tengah malam, minta revisian di kosannya. Wow. Bahkan ada yang suka sok-sokan salah kirim, taunya link bokep. Wah gila. Emang sekarang segitunya apa? Mahasiswi. Ini zaman gue kagak deh. Apa gue bergaul sama orang yang baik-baik ya? Hubungan ini udah di ujung tanduk sih kak. Ilfil banget sama siswa-siswa binaannya ini. Emang bener sih, perempuan-perempuan kayak gini tuh emang harus dibina. Dibinasakan. Enggak, gue serius. Emang sekarang tuh cewek-cewek tuh segatel itu ya? Kayak nggak peduli dia punya pacar atau enggak, nggak peduli dia mungkin udah nikah atau enggak, kayak ya udah selama gue suka sama lo tuh kayak bakalan gue Tapi ya kalau gue jadi lo, tergantung reaksi dari pacar gue sih. Kalau pacar gue nanggepin atau kayak senyum-senyum atau berasa keren, sorry banget ya bang ya, lo bakal bye. tapi kalau misalkan dia datar-datar aja kayak nggak ada ngaruhnya sih, ya gue pertahanin. Maksudnya gini loh, dalam hubungan tuh yang kita pegang itu adalah pasangan kita. Di luar ada kuntilanak yang harus dibinasakan gitu kayak. Ya udah, emang pasti ada. Kita nggak bisa kontrol mereka. Yang bisa kita kontrol adalah diri sendiri, perasaan sendiri gitu kan. Jadi ya terserah lo. Kalau lo gimana guys? Coba deh komen di bawah. Lo bakal gimana guys? Komen. Halo mbakku, izinkan curhat ya. Singkat cerita, aku sama suami tuh dibesarkan di gereja. Jadi kami terbiasa kalau pacaran tuh ikut kegiatan gereja. Nggak pernah melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Dan selama pacaran bahkan pegangan tangan aja saat doa syafaat. Wow. Dan first kiss kami di altar gereja saat pernikahan. Tapi justru kami benar-benar gak paham apa yang harus dilakukan saat Malam pertama. Kita berdua tuh udah nafsu banget ya kan. Udah ciuman, buka baju sampai robek-robek. Dan tanpa bakbi bu, masuklah sebagaimana mestinya. Saat itu aku masih enak-enak aja, sampai aku merasa bagian bawah kok perih, sakit, sampai aku minta berhenti. Ternyata bener-bener sakit. Aku nangis gak berhenti. Suamiku juga panik kan, mau ngadu sama siapapun bingung. Kesannya kami bodoh sekali. Udah 30 menit sakitku gak bisa berhenti juga. Aku cuma ngeringkuk sambil nangis di pojokan. Aduh, Ini kan lagi nangis sih, kenapa gue ketawa? maaf banget ya. Akhirnya aku dibawalah ke rumah sakit terdekat. OMG, sampai di sana dokternya hanya ketawa-ketawa. Aku dikasih obat penghilang nyeri. Iya, nyerinya hilang, tapi malunya sampai sekarang. Karena suamiku cerita-cerita ke keluarganya tentang hal ini. Dan 3 juta subscribers Rachel Godard juga tahu tentang hal ini. Sumpah malu banget gara-gara kebodohan kita. Di malam pertama keluar uang sampai 2 juta buat rawat inap. Gue lagi ngebayangin gitu kayak, dok, Kenapa gitu kan? Pasti ditanya dulu sama dokternya. jadi dok, itu kayak Aduh, kalau nggak becek tuh emang pasti sakit, ego. masa nggak dikasih tahu sih temennya kayak gitu? Tapi semenjak kejadian ini suamiku jadi paham kita harus melakukan pemanasan dulu. Nah, tapi yuyurli aku jadi ilfil banget sama suamiku. Rada takut gitu kalau udah malam, takut diajakin enak-enak kak. Makasih ya mbakku udah dibacakan. Aduh, bukan cuma 2 juta aja, lu mesti ke psikolog juga ini kalau begini. Kalau takut-takut sama laki sendiri.
Lanjut. Mantanku sandwich Genka itu yang bikin aku ilfeel. Kita pacaran setahun, aku tuh bukan tipe cewek yang apa-apa mau dibayarin. Aku juga punya duit sendiri. Tapi kalau semua dihitung ya males juga kan. Misalnya nih, dia nggak mau jemput aku karena bensin mahal. Ya nggak apa-apa. Tapi jangan bilang kalau sayang bensin buat jemput aku doang. Uangnya bisa buat kasih jajan ke adiknya. Bego nih laki, nggak bisa gitu, kayak ada pendapat yang udah lo Keep sendiri gitu, jangan diomongin semua-muanya gitu loh bang. nggak suka banget. Aku kacel. Pernah nih ultah aku, dia tanya mau kado apa, terus aku bilang aku mau paket Body Shop. Dibeliin ya paket Miniso. Aduh, kalau beli Miniso kan sisa uangnya bisa buat kasih ke mamanya. Tebal banget, anjir, capek banget dah kak. Dia tuh tipe cowok yang rela lakuin apapun demi keluarganya. Tapi jadinya makan hati sih. Apalagi dia selalu bilang kalau kasih uang ke keluarga itu investasi. Ya semoga bener deh, aku aja yang mundur. Ya udah, bener apa kata tukang parkir? Mundur, mundur aja sayang. Capek tau gak sih? Pacaran sama anak sandwich gitu asli capek banget. Apalagi kalau posisinya lo cewek ya, terus cowok lo yang sandwich tuh. Aduh, berat say, berat. Kalau lo nggak cinta-cinta banget, udah deh, Mending cari yang lain aja. lagian ya, bilang sama masnya kayak nggak ada investasi lain aja gitu. Investasi tuh banyak mas, ada saham, ada reksadana, terus sekarang ada kripto, ada properti, ada banyak. Kenapa yang dipilihnya investasi ngasih uang ke keluarga? Pernah nggak kepikiran kalau yang namanya investasi itu ada untung ruginya? Misal kalau lo investasi di properti, kalau misalkan ada bencana alam amit-amit gitu ya, di tanah yang lo invest nih, misalkan lo beli properti, itu pasti harganya turun ya kan. Udah tahu dong kalau misalkan saham naik turun gitu kan, apalagi kripto. Begitu juga kalau lo mikirnya ngasih uang ke keluarga adalah investasi. Ya gimana ya, syukur-syukur kalau lo dapet keluarga yang baik semua gitu. Kalau ada yang manfaatin lo, Sakit say, sakit. jangan salah paham ya, bukan berarti gue bilang jangan pernah kasih uang buat keluarga. Bukan masalah ini, tapi harus dibenerin dulu nih mindsetnya. Nggak cuma keluarga aja ya, karena kalau udah mikirnya investasi di otak, di hati, di pikiran gitu kan, udah mikir nih, oh nanti gue pasti dapat rezeki yang lebih gede lagi, gue pasti dapat uang yang lebih banyak lagi. Ini tuh kayak cuman 10% yang nanti bakalan dikasih yang berlipat kali ganda. Nah ini yang gue nggak enak banget. Karena kalau udah mikirnya kayak begitu, terus tiba-tiba, ini nggak cuma sama keluarga doang ya, sama teman, sama siapapun, kita udah punya ekspektasi yang seperti itu. Nanti orang yang kita baikin tahu-tahu ngejahatin lo, sakitnya bukan main cuy. Gue mendingan kehilangan uang daripada kehilangan orang yang gue sayangin. Paham gak sih? Pokoknya gini, pilih investasi yang bener-bener aja deh. Kalau ngasih sama keluarga udah merem, jangan punya ekspektasi apapun, oke? Aduh, ini kenapa sih orang-orang tuh punya pengalaman yang out of the box? Baru mau cerita udah ngakak duluan karena ingat kejadian ini. Pas mau balas foreplay sama suami, lihat pusernya suami kotor dong kan. Ya ampun, suamiku tuh orangnya nggak pernah bisa bersihin lubang puser, padahal kan kotor ya kan. Bentar, emangnya Puser lo bersihin sampai kayak gimana sih? ya karena aku gemes dan jijik. Nggak bisa. Jadi aku paksa bersihin tuh puser pakai tisu basah yang ada. Aku elap tuh puser, dia muntah. Dia muntah-muntah. Abis itu dia marah-marah. Gue baru tahu ada orang yang dibersihin pusernya terus muntah-muntah. Di mana korelasinya? Aduh, dia tuh paling nggak bisa bersihin pusernya karena mual kak. Kalau dikorek-korek, sekarang udah mending sih bersihinnya. Kudu direndam baby oil dulu biar kotorannya keangkat. Lagian sih, lu kok bisa aja kepikiran lagi foreplay, lagi udah semangat gitu ya, terus ngeliat ini. Udah lo kotor, sini gue bersihin dulu. Lanjut.
Lo harus baca Kak Rech, Kisah Putih Abu-Abu. Jadi gue dulu pernah PDKT, H-1 sebelum wisuda gue nginep di salah satu penginapan. Orang tua gue nggak bisa hadir karena di luar kota. Jadinya dialah yang mewakili. Siapa sih? Oh, pacarnya gitu. Pas di penginapan gue mau endulita sama nih anak. Itu first time gue endulita. Tapi gue tuh udah banyak belajar info dari teman-teman tentang endulita ini. Dan pas gue buka tuh celana, bagian selangkangan dia kayak burik penyakit gitu. Hah? Kalau nggak salah namanya Raja Singa. Serius loh, jadi kayak kulit korengan gitu. Gue bilang mau pipis ke kamar mandi. Abis balik gue nggak mau lanjut kayak gitu. Langsung gue bilang aja gue ngantuk mau tidur. Kayak gitu tuh, gimana gue nggak ilfil? Anjir, dikasih fotonya dong. Jadi dulu pas maba aku pacaran sama katingku. Kating tuh kakak tingkat ya. Semua orang di kampus kenal dia sebagai orang yang rapih banget. Kalau dia lewat aja parfumnya bisa nempel tuh satu koridor. Gimana nggak kelepak-kelepak ya gue sama dia. Dari situ pasti semua orang mikirnya dia adalah cowok yang rapih, yang sangat bersih dong ya. Sampai akhirnya suatu hari gue diajak ke kosannya. Mau ngapain nih? Dan lo tahu gue nemu apa? Ini gila sih. Gue masih merinding kalau gue inget ini Kak. Gue nemuin sampah yang sudah membanjiri kamar dia. Bener-bener tidur sama sampah sih nih orang. Sebenarnya dari luar gue udah nyium bau gak enak gitu loh. Cuman karena gue gak banyak nanya, karena kosannya dia tuh terletak di dekat pasar sayur gitu. Makanya gue pikir baunya dari situ. Gue cuma diem di pintu masuk. Sumpah itu kayak sambil nahan nangis. Terus gue alasan aja baru inget kalau hari ini ada Kerkel. Ini orang suka nginget-nginget kerkel tuh apa? Kelompok kerja kelompok. Oh iya benar. Abis sampai rumah gue langsung putusin dia tanpa pernah nanya apa alasan dia ngumpulin sampah kayak gitu. Fix sih, sakit nih orang. Duh, iya sih, kayak mesti berobat dulu deh. Udah deh, lu ya kalau udah ketemu orang-orang yang udah aneh-aneh gitu ya, udah deh tinggalin aja, males banget tau gak sih. Jadi dulu aku pernah dekat sama cowok, dia itu abdi negara. Kita tuh baru chattingan dan teleponan. Pas ketemu dia masa langsung nanya, kamu masih perawan gak? Terus aku jawab, hah maksudnya? Terus kata dia, iya kalau nikah sama abdi negara ceweknya harus masih perawan, soalnya nanti dicek sama dokter. Hah? Emang iya? Kalau udah nggak perawan nanti ditanya ML-nya terakhir sama siapa? Siapa tahu kamu jodoh aku. Jadi nanti aku bisa bantu jawab kalau kamu udah nggak perawan sama aku. Hah? Gila lu ya? Sumpah, yang mau nikah sama dia siapa? Coba. Setelah itu aku langsung cuekin. Dia berusaha ngedeketin gitu dan aku tetap nggak mau karena ilfil banget, sumpah. Soalnya baru pertama kali ditanyain begitu. By the way, saat itu aku masih perawan dan ngerasa rugi aja kalau nikah sama yang modelan begini. Banget. Hai Kak Rech, gue mau cerita nih. Gue udah menikah dan dari gue pacaran, gue tuh nggak bisa ciuman enak sama dia. Oh, jadi ini lo udah nikah gitu ya? Tapi nggak pernah ciuman enak. Maksudnya gimana? Sebenarnya tersiksa juga gue Kak, nggak bisa melontarkan hasrat. Biasanya sama pacar yang lain ciuman, tapi sama yang ini nggak mau karena giginya dulu pas masih pacaran ada karang giginya. Sumpah gue ilfil banget. Sempet dia bersihin ke ahli gigi gitu deh. Gue temenin Ke dokter gigi mungkin ya, ahli gigi itu apose. tapi itu karang giginya entah kenapa selalu ada. Dan gue orang yang resik banget sama kebersihan gigi atau apapun itu deh dari diri gue. Gue jadi ilfil banget sampai sekarang. Tapi mau gimana, udah terlanjur nikah juga. Dan sampai sekarang gue udah punya anak pun tetap gue nggak akan cium dia kalau bukan dia yang cium gue duluan. Gue udah takut aja kalau dia cium bibir gue. Nggak suka banget. Pernah kalau abis ciuman gue langsung kumur-kumur saking ilfilnya. Kan lo udah nikah gitu ya, kenapa nggak lo omongin aja gitu, kayak kan ada solusinya ke dokter gigi gitu kan, karang gigi atau diapain kek? Coba ada yang tahu nggak? Soalnya nih banyak banget tau gak sih yang nge-DM gue tuh permasalahnya nggak mau sama nih cowok gara-gara bau jigong lah. Terus ada cabe nyangkut, ada tambelan besi. Udah mulutnya jadi kayak bau besi. Banyak cerita kayak begitu yang gue dapetin. Coba tolong teman-teman di sini ada yang tahu tidak bagaimana ini solusinya? Aku waktu itu pernah PDKT
yang cukup lama, sekitar 1 tahun PDKT. Tapi ujung-ujungnya aku tolak pas dia ngajak jadian, gara-gara dia tuh pelit dan perhitungan banget. Jadi kita tuh sekantor kan Kak, aku sales dan dia SPV. SPV apa sih? Supervisor. Dia sebenarnya udah kerja di situ lebih lama, pastinya udah naik gaji lah ya seharusnya. Tapi tiap kali kita jalan dia nggak pernah ngejajanin aku Kak. Kita mentok-mentok paling pacaran cuma di warung, nggak pernah makan di restoran atau di cafe gitu. Paling mahal juga KFC, itu pun dia selalu ngasih lihat struk dan nagih bayar pas udah mau pulang. Yang bikin aku ilfil lagi, bahkan kalau makan di warteg atau kita jajan di Indomaret dan aku cuma mau beli aqua, dia tetap nagih bayar. Harusnya kan dia tuh ngerti aku ya, aku kan gajinya lebih dikit dari dia. Masa perkara jajan di Indomaret aqua sebiji aja masih ditagihin? Ya gimana ya, mungkin kayak kita nggak pernah tahu keadaan ekonomi orang tuh kayak gimana. Mungkin dia nggak cerita kali sama lo, mungkin kayak misalkan mamanya sakit atau ada keluarganya yang lain yang dia tanggung. Mungkin menurut gue gini, cowok kalau nggak punya duit itu pelit wajar, tapi kalau cowok udah banyak duit pelit itu kurang ajar sih. Jadi kalau menurut gue dia sebenarnya bukan pelit, tapi emang nggak punya duit gitu, paham kan? Langsung cerita aja ya Kak, gue waktu itu pernah mau diajak nonton sama kenalan di jam 6 sore. Jam 4 dia nelpon gue, tapi nggak gue angkat karena lagi nyuci. Abis nyuci, gue chat dia, gue minta maaf karena gegara lama balesnya. Terus dia langsung nelpon sambil ngomel-ngomel. Dia nanya, emang kamu abis ngapain sih? Ya gue jawab, abis nyuci baju. Terus dia bilang, alah ribet banget, suruh aja lah bibi kamu. Ngapain nyuci baju sendiri, capek-capek. Dengan nada yang ngegampangin. Di situ gue langsung matiin telepon dan gak jadi ketemu dia. Literally dibikin ilfil bahkan sebelum ketemu langsung. Berasa sultan banget Anda. Hey, kecenderungan orang yang ekonominya jauh di atas banget sama kita tuh buat ngobrol hal yang simple aja kayak susah banget gitu. Dan paling males banget sih orang yang bikin males itu kalau dia udah ngerasa dia kaya banget terus kayak ngerendahin lo. Itu sih yang paling gak banget, kayak langsung najis gua ketemu lo. Dulu aku punya mantan yang obses banget sama aku Kak. Aku sampai sekarang masih ketakutan kalau mendengar namanya dia atau mengingat dia. Jadi awalnya aku gak suka sama dia, tapi ngelihat dia ngejar aku terus-terusan ya aku luluh juga. Tapi ternyata setelah kejadian lama-lama dia mulai nunjukin overprotective dan obsesinya ke aku. Tiap kali kita jalan dia selalu ngerangkul aku erat banget. Balonku kali dipegang erat-erat karena takut orang lain suka sama aku. Dia selalu muji aku, nyiumin aku di tempat umum, nyimpan semua foto-foto selfie aku di setiap gadgetnya. Iya, sampai foto selfieku dijadiin wallpaper HP dan laptopnya dia. Punya teman kayak gue, abis gue cengin. Padahal dia itu guru. Kalau dia presentasi muridnya bisa lihat foto selfie aku yang dijadiin wallpaper. Dia juga suka ngaku, nyeritain dan ngebanggain aku ke murid-muridnya. Instagramnya juga banyak isi foto selfieku sendiri. Udah seperti IG pribadiku aja. Dan tahu nggak hal yang paling bikin aku trauma sama dia? Suatu hari aku diajak ke kosannya. Aku udah bilang aku cuma mau ambil barang-barangku di kosan dia, nggak mau lama-lama. Tapi ternyata pas aku masuk kamarnya, aku dipaksa untuk berhubungan badan sama dia. Wah, aku shock dan berusaha untuk kabur sampai aku nendang kelaminnya. Tapi dia langsung nangis dan minta maaf sampai nangis kejer. Di situ aku marah, tapi aku nggak bisa berhenti ketemu dia karena dia pasti nyariin aku. Akhirnya keluargaku ketemu sama dia. Papahku marahin dia dan ngancem supaya nggak ketemu aku lagi. Sumpah ini nakutin banget sih. Ini udah paham banget nih, pasti kejadiannya tuh kayak lo bakal dipuji-puji banget, dijadiin ratu, terus abis itu lo bakal diancam, terus lo merasa nggak nyaman, terus dia bakal nangis-nangis dan dia bakal muji-muji lo lagi. Terus dia kalau dia pengen sesuatu ya dia akan paksa lo, nyakitin lo sampai lo nolak, terus dia nangis-nangis lagi nih minta maaf segala macam gitu aja sampai Roma Irama bikin album R&B. Nggak mungkin kan? Iya, makanya. Tapi kalau gue baca dari cerita lo tuh orang yang termasuk beruntung karena lo punya support system, yaitu bokap lo atau keluarga lo yang mau menjauhkan lo dari orang toksik kayak gini. Kadang-kadang ada tipe orang yang karena udah ada masalah kayak gini nggak berani cerita sama keluarganya karena mungkin keluarga
keluarganya nanti marah atau keluarganya malah lebih sayang sama pacarnya, itu sedih banget sih. Tapi ya untung lo udah bisa lewatin semua ini ya. Cerita ketemu mantanku ini lucu kak. Kita ketemuan di ATM. Aku nolongin dia karena ATM-nya ketelan gitu dan mesinnya tiba-tiba rusak. Terus dia kikuk dan gemesin gitu. Dia tuh tipe cowok yang nerd, pakai kacamata dan tipe aku banget. Setelah itu anehnya kita jadi sering ketemu juga di ATM itu. Ternyata dia kerjanya nggak jauh dari situ dan rumahku pun dekat sama ATM itu. ATM Bank Cinta nih gue rasa. Akhirnya kita kenalan, tukar nomor dan jadian. Setelah PDKT beberapa lama, ternyata tampilan dia pun sesuai dengan kepribadiannya. Dia pemalu banget, introvert banget parah. Tiap kali kita ketemu pun dia sering nunduk. Entah kenapa aku tuh jadi suka. Tapi lama-lama sifat pemalunya itu bikin aku ragu buat lanjut sama dia. Sesimpel pesan makanan di cafe aja dia nggak berani. Maksudnya kayak nggak mau ngomong sama waitersnya atau nggak berani atau males. Harus aku yang pesenin. Tiap kemanapun aku yang temenin. Kalau dia mau ke toilet, dia harus nyari toilet yang benar-benar sepi. Apalagi yang bikin malu tuh pas anterin dia ke klinik. Itu pun aku yang urus pendaftaran segala macemnya. Anda seperti babysitter nih. Aku tuh sampai dikira istrinya, padahal jadian belum setahun juga. Dia pun suka telat buat jemput aku cuma karena dia nggak mau ke kantorku kalau kantorku masih rame. Terus tiap kali dia anterin aku pulang, kalau di jalanan gang menuju rumahku lagi rame, banyak orang atau banyak anak-anak, dia milih muter jalan lain daripada harus bilang permisi. Aku takutnya dia nggak bisa jadi pemimpin yang tegas untuk masa depanku, Kak. Oke guys, itu dia tadi cerita Cutime tentang pengalaman ilfil sama gebetan, selingkuhan, pacar, suami. Teman-teman pokoknya jangan lupa untuk follow Instagram gue karena di weekend gue suka open Cutime. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini karena ada video baru setiap minggunya. Follow juga TikTok gue di Rachel Godard 25 dan Happy New Year, selamat tahun baru, selamat liburan, selamat Natal buat teman-teman yang merayakan. Bye bye.